Balik lagi di Lapangan Hijaukom, tempatnya kita ngobrolin semua tentang sepak bola. Dari berita transfer, hasil pertandingan, sampai gosip-gosip seru lainnya, semuanya ada di sini. Selamat menyaksikan. Sandy Walsh masuk di menit ke-65. Yokohama F. Marinos takluk 0-1 dari Fagiano Okayama. Pertandingan J1 League antara Fagiano Okayama dan Yokohama F. Marinos yang berlangsung hari ini, masuknya pemain tim nasional Indonesia, Sandy Walsh, pada menit ke-65. Namun, kehadiran Sandy Walsh tidak mampu menghindarkan Yokohama F. Marinos dari kekalahan tipis 1-0. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit ini, Fagiano Okayama berhasil mencuri gol kemenangan yang bertahan hingga akhir pertandingan. Sandy Walsh, yang masuk sebagai pemain pengganti, berusaha keras untuk memberikan kontribusi bagi timnya. Namun, upaya-upaya yang dilakukannya belum membuahkan hasil. Kekalahan ini tentu menjadi hasil yang kurang memuaskan bagi Yokohama F. Marinos yang berambisi untuk meraih hasil positif di J1 Liga. Sementara itu, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Fagiano Okayama untuk terus bersaing di papan tengah klasemen. Sandy Walsh sendiri, yang baru bergabung dengan Yokohama F. Marinos, terus beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Jepang. Ia diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi timnya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jordi Amat cetak gol, Johor Darul Ta'zim bantai Kedah 6-1. Dari arena sepak bola Malaysia, Johor Darul Ta'zim (JDT) telah mencatatkan kemenangan besar 6-1 atas Kedah dalam perlawanan yang berlangsung tadi malam. Perlawanan tersebut menyaksikan persembahan cemerlang dari pasukan JDT dengan beberapa pemain berjaya menyumbang gol. Antaranya adalah Jordi Amat, pemain bertahan JDT dan Timnas Indonesia, yang turut mencatatkan namanya dalam papan skor. Kemenangan ini mengukuhkan kedudukan JDT di puncak klasemen, sementara Kedah perlu bekerja keras untuk memperbaiki prestasi mereka dalam perlawanan yang akan datang. Ole Romeni masuk di menit 83, Oxford United kalah tipis atas Middlesbrough. Dari lanjutan kompetisi Liga Inggris kasta kedua, Oxford United harus mengakui keunggulan Middlesbrough dengan skor akhir 2-1. Dalam laga yang berlangsung sengit tersebut, pemain Timnas Indonesia Ole Romeni baru dimasukkan pada menit ke-83. Sayangnya, kehadiran Ole Romeni di penghujung laga tidak mampu mengubah hasil pertandingan. Oxford United harus pulang dengan tangan hampa, sementara Middlesbrough berhasil mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Meskipun Ole Romeni tidak memiliki banyak waktu bermain, penampilannya tetap dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Kita tunggu saja kontribusi Ole Romeni di laga-laga Oxford United selanjutnya. Aksi gemilang Tom Hay, beri 1 assist dalam kemenangan Almere City. Kabar gembira datang dari Liga Belanda, di mana pemain Timnas Indonesia Tom Hay kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dalam pertandingan antara Almere City melawan Willem Dubla, Tom Hay berhasil mencatatkan 1 assist yang berbuah gol. Pertandingan yang berlangsung sengit tersebut berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Almere City. Tom Hay tampil penuh selama 90 menit dan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi timnya. Assist yang diberikan Tom Hay semakin membuktikan kualitasnya sebagai pemain tengah yang handal. Penampilan gemilangnya ini tentu menjadi kebanggaan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Kita nantikan terus aksi-aksi Tom Hay di laga-laga selanjutnya. Eliano Reinders kembali bermain. PK Zwolle menang atas RKC Waalwijk. Kabar terbaru datang dari Liga Belanda, di mana pemain keturunan Indonesia Eliano Reinders kembali mendapatkan menit bermain bersama PK Zwolle. Dalam pertandingan melawan RKC Waalwijk, Eliano Reinders masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-83. Meskipun hanya bermain di penghujung laga, kehadiran Eliano Reinders tetap menjadi perhatian. PC Zwolle sendiri berhasil meraih kemenangan 2-0 atas RKC Waalwijk dalam pertandingan tersebut. Kembalinya Eliano Reinders ke lapangan menjadi sinyal positif bagi perkembangan karirnya di sepak bola Eropa. Kita nantikan terus penampilan Eliano Reinders di laga-laga PC Zwolle selanjutnya. Calvin Verdong tampil penuh, NEC Nijmegen tahan imbang, AZ Alkmaar dalam drama 6 gol. Dari Liga Belanda, pertandingan seru tersaji antara NEC Nijmegen melawan AZ Alkmaar.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion The Gover tersebut berakhir dengan skor imbang 3-3. Dalam laga tersebut, pemain keturunan Indonesia Calvin Verdong tampil penuh selama 90 menit. Ia menunjukkan performa solid di lini belakang NEC Nijmegen dan turut andil dalam menahan gempuran serangan AZ Alkmaar. Pertandingan ini diwarnai dengan drama 6 gol, di mana NEC Nijmegen sempat tertinggal 1-3, namun berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan. Penampilan Calvin Verdong yang konsisten tentu menjadi kabar baik bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Kita nantikan terus aksi-aksinya di laga-laga NEC Nijmegen selanjutnya. Maarten Paes tampil gemilang, FC Dallas taklukan Sporting Kansas City. Penjaga gawang keturunan Indonesia ini menjadi pahlawan kemenangan FC Dallas atas Sporting Kansas City dalam laga yang berlangsung sengit. Pertandingan yang digelar di markas FC Dallas ini menyajikan drama menegangkan. Sporting Kansas City tampil agresif sejak awal laga, menggempur pertahanan tuan rumah. Namun, tembok kokoh bernama Maarten Paes berdiri tegak di bawah mistar gawang. FC Dallas sendiri tampil efektif dalam memanfaatkan peluang. 2 gol berhasil mereka sarangkan, membawa tim tuan rumah unggul. Meskipun Sporting Kansas City berhasil memperkecil ketertinggalan, namun hingga peluit akhir berbunyi, skor 2-1 untuk kemenangan FC Dallas tetap bertahan. Kemenangan ini tak lepas dari penampilan gemilang Maarten Paes. Ia menjadi bintang lapangan dengan sederet penyelamatan krusialnya. Penampilan apiknya ini membuktikan kualitasnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di MLS. Emil Audero versus Salernitana menang di kandang lawan. Sayangnya gagal clean sheet. Emil Audero tampil sebagai penjaga gawang utama saat Palermo bertandang ke markas Salernitana. Meskipun berhasil membawa timnya meraih kemenangan 2-1, Audero sayangnya gagal mencatatkan clean sheet dalam pertandingan tersebut. Emil Audero tampil cukup solid di bawah mistar gawang Palermo. Ia beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh para pemain Salernitana. Namun, di menit-menit akhir pertandingan, Salernitana berhasil mencetak gol hiburan melalui Lorenzo Amatucci. Meskipun kebobolan 1 gol, penampilan Emil Audero tetap mendapat pujian dari para pelatih dan rekan setimnya. Ia dinilai tampil tenang dan mampu mengamankan gawang Palermo dari kebobolan lebih banyak. Penampilan Emil Audero dalam pertandingan ini menjadi sorotan media di Italia dan Indonesia. Ia menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang yang handal dan mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Italia. Dean James versus Feyenoord bermain 75 menit, Go Ahead Eagles tumbang 3-2. Dean James bermain selama 75 menit dalam laga sengit antara Go Ahead Eagles melawan Feyenoord. Sayangnya, penampilan Dean James tidak mampu menghindarkan Go Ahead Eagles dari kekalahan dramatis 3-2. Dean James tampil cukup solid di lini belakang Go Ahead Eagles. Ia beberapa kali melakukan umpan-umpan terobosan yang membahayakan pertahanan Feyenoord. Namun, solidnya lini tengah Feyenoord membuat Go Ahead Eagles kesulitan untuk mengembangkan permainan. Kekalahan ini membuat Go Ahead Eagles tertahan di papan tengah klasemen sementara Eredivisie. Sementara itu, kemenangan ini membuat Feyenoord terus menempel ketat pemuncak klasemen. Penampilan Dean James dalam pertandingan ini menjadi sorotan media di Indonesia. Meskipun timnya kalah, ia menunjukkan performa yang cukup baik dan bermain selama 75 menit. Hal ini menjadi bukti bahwa Dean James merupakan pemain penting bagi Go Ahead Eagles. Mace Hilgers versus Heracles Almelo, main full 90 menit, FC Twente tumbang 2-1. Mace Hilgers tampil penuh selama 90 menit saat FC Twente bertandang ke markas Heracles Almelo. Sayangnya, penampilan solid Hilgers di lini belakang tidak mampu menghindarkan FC Twente dari kekalahan 2-1 dalam laga lanjutan Eredivisie Belanda tersebut. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion RV Asito tersebut, Heracles Almelo berhasil mencuri keunggulan terlebih dahulu melalui gol cepat yang dicetak oleh Gijs Hoornkamp di menit ke-9. Keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Heracles Almelo berhasil menggandakan keunggulan melalui gol kedua yang kembali dicetak oleh Gijs Hoornkamp pada menit ke-79. FC Twente baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir pertandingan melalui gol yang dicetak oleh Saifallah Tayev pada menit ke-90.
Sepanjang pertandingan, Mace Hilgers tampil cukup solid di lini belakang FC Twente. Bek keturunan Indonesia tersebut beberapa kali melakukan intercept penting dan memenangkan duel-duel udara. Namun, solidnya lini pertahanan Heracles Almelo membuat FC Twente kesulitan untuk mencetak gol. Joy Pelupesi versus Lokeren Temse melawan Raja Nainggolan, Lommel SK tumbang 1-0. Lommel SK harus mengakui keunggulan Lokeren Temse dalam pertandingan lanjutan Challenger Pro League Belgia. Pertandingan yang mempertemukan gelandang Indonesia Joy Pelupesi dengan mantan bintang Serie A Raja Nainggolan. Ini berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Lokeren Temse. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Raja Nainggolan. Mantan pemain AS Roma dan Inter Milan itu menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol yang membawa Lokeren Temse meraih 3 poin penuh. Joy Pelupesi tampil sebagai starter dalam pertandingan ini. Namun, solidnya pertahanan Lokeren Temse membuat Lommel SK kesulitan untuk mencetak gol. Pertandingan ini menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia karena mempertemukan dua pemain dengan latar belakang yang berbeda. Pelupesi, pemain keturunan Indonesia yang berjuang di Eropa, harus berhadapan dengan Nainggolan, pemain berpengalaman yang pernah bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Kevin Dix kembali jadi kapten, Copenhagen raih kemenangan tipis atas Randers di Liga Denmark. Bek timnas Indonesia Kevin Dix kembali dipercaya menjadi kapten saat FC Copenhagen menjamu Randers FC dalam lanjutan Liga Super Denmark di Stadion Parken. Dalam pertandingan tersebut, Copenhagen berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Copenhagen dicetak oleh Magnus Matsson pada menit ke-20. Selain kembali dipercaya menjadi kapten, Kevin Dix juga tampil solid di lini belakang Copenhagen. Ia berhasil menjaga gawang timnya tidak kebobolan dan membantu Copenhagen meraih 3 poin penting. Kemenangan ini membuat Copenhagen terus bersaing ketat di papan atas klasemen Liga Super Denmark. Mereka kini hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen FC Midtjylland. Penampilan apik Kevin Dix di laga ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci di Copenhagen. Ia juga menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang bersinar di Eropa. Justin Hubner tampil penuh 90 menit. Wolves U21 kalah dari Blackburn Rovers U21. Wolves U21 menelan kekalahan saat menjamu Blackburn Rovers U21 dalam lanjutan Premier League 2 Division 1. Dalam pertandingan tersebut, bek timnas Indonesia, Justin Hubner, tampil penuh selama 90 menit. Sayangnya, penampilan penuh Hubner tidak mampu menghindarkan Wolves U21 dari kekalahan. Mereka takluk dari Blackburn Rovers U21 dengan skor 0-2. 2 gol Blackburn Rovers U21 dicetak oleh Joseph Bogan. Hasil ini membuat Wolves U21 gagal meraih poin di kandang sendiri. Meski kalah, penampilan Hubner di laga ini tetap mendapat sorotan. Ia tampil solid di lini belakang dan beberapa kali melakukan intercept penting untuk menghalau serangan lawan. Kekalahan ini membuat Wolves U21 tertahan di papan tengah klasemen, sementara Premier League 2 Divisi 1. Mereka harus segera berbenah untuk bisa meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Itulah tadi informasi sepak bola dari Lapangan Hijau.com. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami terus semangat memberikan konten terbaik untuk kalian. Sampai jumpa!